الحمد لله الحمد لله الذي أمر بالأمانة ونهى عن التضييع والخيانة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد الأمناء بالثواب العظيم، وتوعد من خان بالعقاب الأليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، وخير مبلغ لشرع رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى في السراء والضراء وفي حال الشدة والرخاء، فقد أوصانا ربنا بها، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Amanat atau amanah artinya sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain untuk dilaksanakan dan dijaga. Begitulah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Amanah dalam agama kita mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, karena amanah adalah indikator dari keimanan seseorang. Maka seorang mukmin tidak akan sempurna imannya, tidak disebut mukmin yang sempurna sehingga dia melaksanakan amanah, atau dia tidak akan dikatakan mukmin yang sempurna kalau dia itu tidak melakukan amanah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imanah liman la amanata lahu, wa la dinah liman la ahdalah." Rawahul Imam Ahmad. Tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak mempunyai amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menepati janji. Amanah dalam agama kita mempunyai arti dan maksud yang sangat luas. Amanah tidak hanya sekitar menitip sesuatu barang, menerima titipan dari orang lain untuk dijaga, tetapi amanah dalam agama kita meliputi segala sesuatu yang diamanahkan kepada seorang hamba dari Allah SWT, di Rasulullah SAW, dalam ajaran-ajaran agama kita, baik hak-hak tersebut berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berhubungan dengan sesama makhluknya, baik amanah tersebut berkenaan dengan perkataan, perbuatan, sikap, perilaku, ataupun berkaitan dengan akidah. Itulah makna amanah yang luas dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sekian amanah yang dititipkan kepada seorang hamba yang berhubungan dengan hak-hak adami, hak-hak sesama manusia, adalah hak-hak dalam berkeluarga atau berumah tangga. Maka rumah tangga adalah amanah di atas pundak kepala keluarga. Kepala keluarga adalah yang memegang amanah di atas pundaknya, atas keluarganya, istri dan anak-anaknya. Di antara yang menunjukkan bahwasanya kehidupan berkeluarga adalah amanah yang sangat besar atas pundak kepala keluarga adalah bahwasanya ketika terjadi akad pertama kali, ketika diakad seorang calon suami untuk mengawini seorang wanita, maka ketika itulah dia sudah mengambil janji yang kuat terhadap istrinya. Allah berfirman, "Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Dan istrimu telah mengambil darimu ikatan yang kuat.
Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, misaqon walidha di sini artinya imsakun bima'rufin atau tasrihun bi ihsan, yaitu kamu itu memegang istrimu, maksudnya jangan dicerai, atau setelah dicerai rujuk kembali, pegang dengan kuat dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, atau tasrihun bi ihsan, atau lepas cerai istrimu dengan cara yang baik pula. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam Ar-Rabi bin Anas, salah seorang tabi'in, menafsirkan tentang ayat tersebut, wa akhadna minkum mitsaqan walidha, dengan menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Rawahu Muslim. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam mengurusi, mengayomi istri-istrimu, karena engkau telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan engkau telah menghalalkan, engkau semua telah menghalalkan kemaluan mereka, kemaluan istri-istrimu dengan kalimatullah. Ini penafsiran yang ditafsir oleh Ar-Rabi bin Anas tentang akhadna, dari ayat akhadna minkum mitsaqan walidha. Kemudian beliau berkata, Ar-Rabi bin Anas, makna daripada kalimatullah hiya at-tashahhud fil khutbah, yaitu bertasyahud ketika khutbatun nikah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim, Rasulullah SAW bersabda, ja'altu li ummati ju'ilat ummatu la tajuzu lahum khutbatun hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli. Ini hadis qudsi yang berbunyi, ja'altu ummataka, aku jadikan umat Muhammad, la tajuzu lahum, tidak boleh mereka itu untuk berkhutbah sampai mereka membaca syahadat, hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli, sampai bersyahadat bahwa engkau Muhammad adalah utusanku dan hambaku dan utusanku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan hadis yang saya baca tadi itu, takwa kepada Allah merupakan dasar, asas, fondamen dalam membina keluarga dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariah, akhlak dan muamalat. Sungguh sangat berat sekali kewajiban kepala rumah tangga. Mereka tidak punya kewajiban dengan hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi saja, kebutuhan sandang, pangan dan papan. Akan tapi lebih penting dari itu semua adalah bagaimana mereka memperhatikan keluarga mereka untuk kesalehan mereka, kesalehan di dunia sampai akhirnya nanti di akhirat, agar supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang saya katakan, kewajiban kepada keluarga sangat banyak sekali, selaksa kewajiban yang harus dikerjakan dan dipenuhi, dan tidak bisa diterangkan hanya dalam waktu beberapa detik atau beberapa menit saja. Apakah mereka sudah mengajarkan kepada mereka akidah yang benar? Sudahkah mereka mengajarkan kepada keluarga mereka bagaimana mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menjalankan dengan ketaatan agama kepadanya. Apakah mereka sudah memerintahkan keluarga mereka, anak, istri dan anak-anak mereka untuk menegakkan salat yang fardu yang 5 waktu? Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ini perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan Muhammad keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anakmu untuk salat di saat usia mereka 7 tahun. Wadribum 'alaiha
wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau salat, ketika mereka berumur 10 tahun. Sudahkah kepala keluarga mengajarkan anak-anak mereka, ke anggota keluarga mereka, Al-Quran? Sudahkah mengajarkan kepada mereka adab-adab sopan santun dalam muamalat, dalam perbuatan dan perkataan? Dari Amr ibni Sa'id ibn al-As, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin." Tidaklah seorang tua memberi sesuatu pemberian yang lebih afdal, lebih utama daripada mengajarkan anaknya akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Intinya, saya ingin menegaskan bahwasanya kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga sangat banyak sekali, seperti diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semuanya adalah untuk apa? Untuk menjaga diri kita sendiri, anak-anak kita, istri kita, keturunan kita dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu dari api neraka. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, makna daripada qu anfusakum di sini artinya apa kata beliau? Adzibuhum wa 'allimuhum. Ajari mereka adab sopan santun, ajari mereka beragama, wa 'allimuhum, agar supaya mereka selamat dari api neraka. Maka sekali-kali kita jangan meremehkan amanah keluarga kita. Nah, karena sangat berat ketika kita menganggap remeh-temeh kewajiban kita kepada keluarga kita, maka akibatnya sangat fatal. Perhatikan baik-baik hadis berikut ini. Suatu ketika Ubaidullah bin Ziyad, seorang tabi'in, dia itu besok datang ke seorang sahabat yang bernama Maqil bin Yasar Al-Muzani ketika dia sakit. Di mana setelah sakitnya Maqil ini terus wafat. Terus berkata Maqil kepada Ubaidullah bin Ziyad, saya akan menyampaikan kepadamu suatu hadis. Nah, yang aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku tahu aku bisa hidup, aku tidak akan sampaikan hadis ini kepadamu, kata Maqil bin Yasar. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Maqil bin Yasar, bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa ghashun an li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah illa harramallahu alaihi al-jannah." Rawahul Bukhari Muslim, hadis sahih. Artinya, tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, memimpin bawahannya, kemudian pada hari kematiannya dia itu berbuat curang atau menipu rakyatnya, yakni tidak amanah, melainkan Allah akan mengharamkan surga atasnya, diharamkan dia masuk surga. Dan yang dimaksud dengan pemimpin dalam hadis tersebut bukan hanya kepala negara atau presiden, bukan hanya raja, bukan hanya perdana menteri, tetapi semua orang yang bertanggung jawab atas bawahannya, termasuk ar-ra'i sebagai pemimpin, termasuk juga gubernur, bupati, camat, kepala desa, termasuk juga kepala keluarga dan lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Akhirnya saya akan menutup khutbah ini di luar topik yang saya sampaikan tadi, yaitu masalah apa? Mengingatkan diri saya sendiri dan kepada semua hadirin yang hadir saat ini, yaitu masalah tentang puasa sunnah di bulan Muharram. Kita ada di bulan Muharram, salah satu bulan 4 al-Ashhurul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, di mana dianjurkan kita berpuasa di bulan-bulan tersebut. Tentang puasa Muharram sendiri, yang paling ditakkidkan adalah berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kita sekarang berada di tanggal 6
Muharram 1446 Hijriyah. Hari Jumat ini. Berarti tanggal 10, hari Selasa tanggal 10 Muharram. Nah, khusus puasa tanggal 10 ini, Nabi SAW bersabda, Siyamu yaumi Asyura, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Berpuasa di tanggal 10 Muharram, disebut yaum Asyura, aku mengharap pahala dari Allah untuk bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hadis sahih, rawahu Imam Muslim. Terus ada hadis yang lain di sekitar puasa Muharram. Di antaranya, suatu ketika, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 Muharram dan menyuruh para sahabat untuk berpuasa juga, berkata sahabat, wahai Rasulullah, 10 Muharram adalah hari yang diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, fa idza kana al-'amul muqbil sumna insyaallah sumna al-yaum at-tasi. Kalau sampai tahun yang akan datang, insyaallah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Tanggal 9-nya maksudnya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Belum sampai 1 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Berarti Rasulullah tidak berpuasa tanggal 9-nya. Ini disebut dengan sunnah hamiyah. Keinginan Rasulullah kalau tahun yang akan datang sampai tanggal 9, kita berpuasa tanggal 9-nya. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahud." Berpuasalah kamu tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Dan berselisihlah dengan orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Berdasarkan hadis-hadis ini, para ikhwan, maka ada 3 tingkatan dalam puasa Muharram ini. Tingkatan yang pertama, dan ini yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad, dan dinukil juga oleh Ibnu Hajar Asqalani. Tingkatan pertama, dan ini yang paling sempurna, yaitu berpuasa tanggal 9, 10, dan 11, 3 hari. Berarti hari Senin untuk tahun ini, Selasa dan Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Tingkatan yang kedua, berpuasa sehari sebelumnya dan tanggal 10-nya. Berarti tanggal 9 dan tanggal 10. Yaitu hari Senin dan hari Selasa. Tingkatan yang ketiga, cukup berpuasa 1 hari saja, yaitu hari Selasanya tanggal 10-nya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberi kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan amanah-amanah yang berada di pundak kita. Amanah untuk kita sendiri, amanah kepada keluarga kita, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terus diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal-amal saleh yang menjadi ridha, yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uts rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وكونوا بحسن الأخلاق متمسكين وبهدي المصطفى في تعامله متفقين. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم تنزيله فقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض
عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.